wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Palembang akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik. Saya Karyadi, asal sekolah SMK Negeri 5 Palembang. Nama saya Triwidya Astuti, asal sekolah SDN 150 Palembang. Nama saya Hasna, asal sekolah dari SD Negeri 144 Palembang. Saya Rahmanita dari SMA Negeri 19 Palembang. Saya Ali Ahmad Fajri, asal sekolah SD Islam Al-Azhar Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Cekidot. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Oke, jadi gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak Ali. Alhamdulillah. Oke, jadi kemarin saya dapat laporan dari Bu Asna Pak ya, katanya nanti Bu Asna mau melakukan coaching bersama Bapak. Iya Pak ya. Iya benar sekali Pak. Oke. Besok saya akan melakukan coaching dengan Bu Asna di jam 9 pagi Pak Ali. Oke, baik Pak ya. Jadi di sini saya sebagai supervisor Pak ya. Jadi saya akan sedikit memberikan dukungan kompetensi untuk coaching besok ya, supaya Bapak mungkin agak mendapatkan beberapa gambaran tentang coaching Bapak yang akan dilaksanakan seperti itu bersama dengan Bu Hasna. Oke, baik Pak Ali. Saya juga terima kasih Pak Ali, Bapak sudah bersedia untuk menjadi observer Pak ya, menjadi pengamat. Iya. Pada saat besok saya akan melakukan coaching bersama Ibu Hasna. Oke, jadi sebelum melaksanakan coaching nanti ya, jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian Pak ya. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya pelaksanaan coaching Bapak nanti bersama dengan Bu Hasna. Baik Pak. Oke, jadi ada beberapa poin-poin Pak yang harus nanti dilaksanakan dalam coaching tersebut ya. Yang pertama adalah seperti biasanya, bahwasanya kalau kita coaching itu kita harus menggunakan alur tirta Pak ya. Iya, Pak. Jadi di dalamnya harus ada tujuannya, di situ ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rancangan aksinya seperti apa, dan juga nanti tanggung jawab. Nah, semuanya itu harus Bapak timbulkan dalam dalam coaching tersebut seperti itu. Baik Pak Ali. Oke, kemudian selanjutnya ya, itu seorang coach ya, itu harus menjalankan prinsip-prinsip coaching ya. Yaitu harus bermitra dengan coaching gitu ya. Kemudian menggali potensi coaching ya yang ada di dalam diri coaching ya, dan juga membangun proses kreatif ya, sehingga Bapak bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Bu Asna nanti sebagai coaching yang akan Bapak lakukan coaching tersebut. Oke, baik Pak Ali. Oke, sudah jelas Pak rubriknya? Insya Allah jelas Pak dengan rubrik yang sudah Bapak sampaikan Pak. Oke. Jadi kemudian nanti kira-kira Bapak akan mengembangkan kompetensi yang mana Pak untuk menghadapi Bu Hasna sebagai coaching? Baiklah Pak Ali, nanti saya akan mengembangkan kompetensi pada saat proses pelaksanaan coaching ini. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh Pak. Ya, kemudian yang keduanya mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga nantinya saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Pak. Dan kemudian nanti Bapak akan dihadapkan dengan indikator-indikator ya yang akan Bapak tuju selama di dalam proses coaching tersebut ya. Nah, kira-kira indikator-indikator apa yang akan menjadi tujuan dari Bapak menjadi seorang coach nanti? Indikator-indikator yang nantinya yang akan saya kembangkan Pak itu lebih fokus pada mendengarkan dengan aktif, kemudian nantinya yang kedua itu indikator yang paling fokus lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke.
Kalau gitu, jadi nanti Bapak akan melaksanakan coaching dengan Ibu Hasna, ya. Dan nanti saya akan mengobservasi seluruh perjalanan Bapak selama menjadi coach dalam diskusi tersebut, ya, dalam coaching tersebut. Ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan harapan kita semua. Baik, terima kasih Pak Ali. Nanti kegiatan proses coaching ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita dan prinsip coaching, Pak. Oke, jadi nanti selamat bertemu di acara besok, Pak, ya. Ya, bersama dengan Pak Ali. Oke. Terima kasih Pak Ali. Oke, baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Ibu Hasna. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik, semangat. Oke, alhamdulillah Ibu ya, Ibu sehat dan masih tetap semangat Bu ya. Iya. Baik Ibu, apa yang bisa saya bantu Bu? Oh iya, tadi saya mencari Pak Saryadi ini. Maaf ya mengganggu waktunya. Permasalahan saya ini di kelas Pak, karena murid saya ini ada 37 orang siswa, jadi saya agak kewalahan. Ada sekitar 2-3 anak itu kurang literasi, selain membaca tidak terlalu lancar, huruf-huruf juga belum terlalu tahu, misalnya huruf J dia buat L kayak gitu. Oh begitu Ibu ya. Jadi Iya. artinya Ibu ini memiliki permasalahan bahwasanya di pembelajaran anak-anak Ibu ini masih ada kekurangan untuk membaca di literasinya benar. Ibu ya. Iya. Oke, baik Ibu ya. Jadi kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa membuat anak-anak ini bisa semangat belajar, antusias dan aktif dalam pembelajaran saya. Oke, begitu Bu ya. Kira-kira Bu ya, bahwasanya Ibu tadi nantinya di percakapan ini menginginkan bahwasanya di pembelajaran Ibu ini nanti anak-anak menjadi antusias Bu ya. Iya benar. Kira-kira Bu, perubahan apa yang nantinya ingin Ibu dapatkan? Nah, saya rencananya, saya pengennya nanti anak-anak ada beberapa orang ini saya akan panggil. Sementara saya nak petakan, saya mau memetakan dulu mana yang sudah mahir, mana yang sedang dan mana yang belum mahir nian. Saya akan tempatkan di dekat saya supaya saya bisa memberikan perhatian yang ekstra pada mereka. Oke, begitu Bu ya. Kira-kira Bu ini Bu ya, kalau kita rating Bu ya, antara di angka 1 sampai 10 Bu. Kira-kira nih kondisi murid Ibu ini nanti berada di level berapa Bu? Insya Allah posisi 89. 8, 9. Atau 9, iya. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Kira-kira ini Bu ya, di level 8 sampai 9 ini, kira-kira level berapa nih Bu bisa Ibu tingkatkan agar perubahan dalam pembelajaran Ibu di literasi ini nantinya ada perubahan ke arah yang Ya. positif Bu ya. Kira-kira kehadirannya berapa tadi? Kehadiran itu harus dia di 7-8 supaya saya insya Allah mempunyai waktu banyak untuk mereka, dan saya akan memberikan mereka metode supaya cepat bisa membaca, bukan lagi mengeja tapi membaca dengan step by stepnya. Oke, begitu Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, cut dulu Bu. Banyak Aku udah kira-kira. tahu tema Ibu ini, jadi Ya. baik Ibu Hasna. Berarti, maaf Bu, aku lupa lagi Bu. Aku lupa dah. 2, 3, yuk mulai. Oke, baik Bu. Jadi di level 8-9 Bu ya, Iya, untuk meningkatkan insya Allah. literasi tadi untuk di pembelajaran Ibu ya. Kira-kira ini Bu ya, rencana apa Bu yang nantinya
akan Ibu lakukan ke depannya nanti Bu, supaya pembelajaran di numerasi di pelajaran itu bisa meningkat Bu? Literasi tadi ya. Iya, saya akan, tadi itu kan saya sudah petakan anak-anak ini yang mahir, sedang, dan yang memang belum sama sekali, masih mengeja, belum lancar. Nah, nanti saya akan membagikan kartu, misalnya kalau huruf A berarti ayam, atau huruf B berarti bebek ya. Anak-anak kalau di kelas rendah itu lebih paham yang seperti itu. Jadi, dan juga saya akan panggil setiap hari di depan meja saya akan memberikan misalnya gambar seperti baju. Nah, ini ada gambar baju. Nah, kira-kira ini huruf apa? Kalau saya kasih clue dulu kan, kalau baju kan B. Nah, jadi anak-anak ini kan nanti bilang, oh habis B Bu, A. Nah, dari mana dia tahu A? Di atas bukunya itu saya akan menuliskan alfabetnya itu A sampai Z ya. Jadi dia cari, oh A habis B, A, terus dia lihat lagi huruf apa lagi nak? J. Nah, jadi bisa dia uraikan lagi situ. Oh, yang huruf J ini, ya, dia tulis lagi J. Begitu juga U, dia hafal lagi A, B, C sampai dapat U, dan dia taruh situ U. Akhirnya lama-lama bisa dia belajar dengan sendirinya anak-anak itu. Yang penting huruf vokalnya itu jelas, A, I, U, E, O itu. Oke, Itu baik Bu, ya. sangat luar biasa sekali Bu ya. Nantinya Ibu menerapkan untuk peningkatan numerasi di pembelajaran Ibu tadi Bu ya. Nah, baik Bu ya. Dalam pelaksanaan rencana ini Bu ya, kira-kira Ibu lakukan tersebut, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain Bu? Iya, saya membutuhkan bantuan seperti kalau kita di kelas rendah itu ada guru mapel, PJOK, terus ada guru PAI, dan ada juga guru mulok. Mulok itu untuk bahasa daerah Palembang. Jadi saya harus kolaborasi dengan guru-guru supaya mereka juga memberikan perhatian ekstra pada murid yang sudah saya petakan tadi. Dan juga saya akan bekerja sama dengan orang tuanya supaya anak ini bisa diperhatikan dengan cara saya akan memberikan misalnya gambar-gambar untuk dipelajari di rumah dengan bantuan orang tuanya. Insya Allah anak-anak ini bisa paling seminggu 2 minggu sudah bisa lancar membaca. Gitu Bu ya, intinya harus ada kolaborasi. Iya, ya, benar. dengan semua guru mata pelajaran ya, Iya. Enjat atau PAI, mungkin guru kelas yang lain, bahkan juga ada partisipasi di sini, ada orang tua siswa Bu. Iya, benar. Sangat bagus sekali Ah. Ibu Hana Asna ya. Nah, baik Ibu ya. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan perencanaan ini Bu? Insya Allah minggu depan itu saya akan berkreativitas dan berinovasi supaya saya akan mencarikan, kan sudah ada perangkatnya nih. Nah, saya akan mencarikan pelajaran apa lagi yang lebih cepat dan apa yang disukai anak-anak di kelas rendah. Artinya lebih cepat lebih baik. Lebih ya, cepat seperti lebih itu, baik. ya. Jadi karena apa? Kalau anak-anak itu dia tidak bisa membaca, dia akan semuanya akan terganggu. Nah, hubungan seperti di literasinya, numerasinya itu juga terganggu. Tapi kalau dia sudah bisa membaca, insya Allah begitu melihat pelajaran, dia sudah paham. Oh, ini maksudnya guruku kasih pelajaran ini. Oh, ini misalnya pilihan ganda. Oh, dia cuma satu yang dipilih. Kalau dia pilihan ganda kompleks, ada beberapa yang dipilih. Kalau misalnya diberikan soal pasangan, dia sudah mengerti. Oh, ini maksudnya dipasangkan. Karena kalau sudah tahu membaca, sudah lancar. Tapi kalau tidak tahu membaca, ya sulit dia. Akhirnya nilainya pasti dapat 0 terus. Nah, supaya jangan sampai dia mendapatkan 0, nah kita harus berusaha bagaimana caranya bisa dalam seminggu 2 minggu lancar. Oke, baik Ibu ya. Menurut Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar aksi Ibu ini terus berlanjut Bu ke depannya Bu? Ya, saya komitmen dan bertanggung jawab pada anak-anak didik saya. Karena itu sebagai tanggung jawab, kita harus berusaha mengupayakan supaya anak-anak kita ini bisa berkelanjutan. Karena kalau saya tidak berkomitmen
dengan kesepakatan juga teman-teman guru yang lainnya, kita akan susah anak-anak ini ke depannya seperti apa. Sementara kalau kurikulum merdeka itu tidak akan ada ya anak yang tidak naik kelas, semuanya naik kelas. Jadi untuk supaya semua naik kelas, jadi saya komitmennya itu dan tanggung jawab saya itu harus anak ini bisa membaca. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya Bu ya, komitmen dan tanggung jawab Ibu sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Iya. Nah, oke Ibu, baiklah Ibu, mungkin di percakapan kita untuk pada hari ini saya cukup Bu ya. Iya. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Bapak sudah mendengarkan curhatanku, Iya. sehingga saya dapat mendapatkan solusi dengan permasalahanku, dengan pertanyaan Bapak yang berbobot tadi. Akhirnya saya mendapatkan solusi, alhamdulillah. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu ya. Saya ucapkan ke Ibu Asna. Sama-sama Bapak. Nanti setelah Ibu melakukan atau melaksanakan rencana kegiatan yang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, nanti kita bisa bincang-bincang kembali. Ya, sharing lagi kembali ya. Iya benar pengen Pak. dengar Bu, kira-kira cerita apa yang akan Ibu sampaikan ke saya. Ya, tentunya Iya. cerita yang bahagia. Iya. Anakku bisa membaca, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ya, saya semangat. Terima kasih Pak Saryadi. Semoga kolaborasi kita ini semakin solid, kompak, alhamdulillah. Oke Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Asna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, tadi sudah keren sekali ya proses kucing yang Bapak laksanakan dengan Bu Asna tadi ya. Saya mendengarkan dengan antusias ya apa yang sudah Bapak dan Bu Asna obrolkan tadi ya. Gimana Pak jadi jalannya kucing tadi itu? Baik Pak Ali, saya sangat senang sekali Pak kalau kita membicarakan mengenai perasaan Pak Ali ya, jujur. Tadi saya merasakan setelah saya melakukan coaching, saya merasa bahwasanya kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai Pak. Saya juga merasa sangat senang sekali ya berbagi bersama dengan Kuci, sehingga apa yang sedang dihadapi oleh Kuci saya bisa Kuci itu sendiri bisa mendapatkan solusi untuk penyelesaian masalah dengan sendiri Pak Ali. Oke, baik ya. Mungkin itu ada sesuai dengan pengamatan saya Pak ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu ini Pak ya. Jadi hasil pengamatan saya ini terkait dengan jalannya kucing. Jadi di sini Bapak sebagai coach ya sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot Pak. Ya benar. Itu sudah ada di dalam proses coaching tadi. Kemudian berusaha untuk menemukan masalah-masalahnya, ada juga ya dilaksanakan dengan baik. Dan kemudian membimbing atau menuntun Kuci untuk menyelesaikan masalahnya ya ada seperti itu. Dan kemudian Bapak ya hadir seutuhnya, itu juga ada menjalin komunikasi yang baik dengan Kuci Bapak ya, itu semuanya sudah tersampaikan ya. Saya juga merasa berterima kasih karena Bapak tadi sudah membantu Ibu Hasna ya untuk menyelesaikan masalahnya. Oke Pak Ali, saya merasa sangat senang sekali Pak Ali, dan terima kasih banyak atas umpan balik yang telah diberikan oleh Pak Ali. Mudah-mudahan Pak ini menjadi nanti motivasi saya ke depannya untuk menerapkan proses coaching ini lebih baik lagi Pak. Oke, jadi kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya, untuk menjadi coach selanjutnya untuk melaksanakan coaching ini? Mungkin Pak Ali kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya, saya akan selalu mendengarkan dengan baik, kemudian lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot pada saat nanti saya melakukan proses coaching terhadap Kuci Pak, nantinya siapa saja guru-guru saya atau rekan kerja saya lah mungkin yang meminta untuk coaching supaya menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, bagus ya berarti ya Pak Saryadi ya. Jadi semoga kompetensi Pak Saryadi semakin meningkat ya di coaching-coaching selanjutnya.
Dan saya ucapkan terima kasih lagi ya, selamat Pak Sadi. Baik, Ya, terima semoga kasih, semakin Pak lebih Ali. baik lagi ya Mas Sadi ya. Oke. Terima kasih Pak Ali. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Saryadi. Waalaikumsalam Pak Ali. Gimana kabarnya Pak Saryadi? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oke, kalau begitu apa namanya? Kita kan kemarin sudah ada janjian Pak ya, kalau mau bertemu ya. Betul Pak. Nah, jadi kira-kira Pak Saryadi mau ngomong apa sebenarnya? Gini Pak Ali, kalau Pak Ali ada waktu dan tidak mengganggu, saya itu ingin sharing-sharing Pak dengan Bapak Pak. Gitu ya. Alhamdulillah kebetulan hari ini saya kosong Pak ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Silahkan nanti Pak Saryadi sampaikan aja apa yang menjadi keinginan Pak Saryadi untuk diobrolkan pada hari ini. Oke, alhamdulillah Pak, kalau memang Bapak ada waktu dan bersedia mungkin untuk menerima curhat saya Pak. Seperti itu Pak. Iya, Emangnya Pak. ada masalah apa Pak? Jadi gini jujur Pak Ali, saya itu kan di dalam kelas pada saat melaksanakan di proses pembelajaran Pak, ada beberapa anak murid saya ini tidak semangat Pak untuk mengikuti pelajaran saya Pak. Dan Oke. lagi-lagi juga selain dia nggak semangat ini, tugas-tugas yang saya berikan itu selalu nggak dikerjakan Pak. Gitu Pak. Iya. Jadi dengan obrolan kita hari ini Pak, Bapak pengennya untuk masalah ini seperti apa? Saya sih sebenarnya Pak kepengennya itu ya proses pembelajaran di saya itu di kelas saya itu bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa menerima materi-materi saya itu ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan Pak, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi terkait dengan masalah-masalah itu tadi Pak ya, yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah nyari tahu belum anak-anak yang nggak semangat, yang kurang kurang perhatian mengajar itu kira-kira kenapa Pak sebenarnya? Sebenarnya Pak Ali, anak-anak ini sudah pernah saya panggil Pak. Saya panggil ke ruangan, kemudian saya tanya Pak, ternyata anak-anak ini kayaknya kurang semangat di proses pembelajaran saya ini, karena memang pertama kebetulan saya itu mengajar mata pelajaran akuntansi Pak. Nah, di mata pelajaran akuntansi ini memang pelajaran ini banyak hitungan Pak, banyak hitungan uang, jumlahnya yang cukup banyak, mungkin puluhan juta bahkan ratusan juta. Kemudian di sisi lain selain disuguhkan dengan angka-angka uang yang jumlahnya cukup besar, anak-anak juga harus diribetkan dengan membuat tabel-tabel Pak. Banyak sekali tabel-tabel yang harus diselesaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga sih anak-anak yang pas pada saat saya tanya, sepertinya metode dan strategi pembelajaran saya ini kayaknya yang memang mungkin menurut anak-anak ini mungkin belum menarik Pak. Mungkin seperti itu Pak. Kemarin itu sempat saya interogasi, saya panggil Pak. Seperti itu Pak. Oke, kalau kayak gitu menurut Pak Saryadi pengennya ya kondisi yang ideal ya untuk anak-anak itu seperti apa untuk di kelas Pak Saryadi? Ya, kalau kondisi yang ideal itu ya sebenarnya jujur Pak Ali, saya inginnya anak-anak ini semuanya memiliki semangat yang luar biasa ya, semangat yang tinggi, motivasi yang sangat tinggi, yang antusias, pembelajaran yang nyaman Pak ya. Nah, jadi nantinya dengan kondisi-kondisi ini maka ya apa yang sudah kita buatkan tujuan sesuai dengan di kurikulum Pak ini nantinya akan tercapai, seperti itu Pak. Jadi kondisi ideal menurut Pak Saryadi kan seperti itu tadi ya. Iya. Nah, kalau Pak Saryadi sendiri punya punya gambaran nggak? Kan tadi sudah manggil siswa kayak gitu kan, Pak Saryadi sudah tahu alasan-alasan mereka kayak gitu. Terus Pak Saryadi juga sudah menetapkan ada keinginan lah kayak gitu kan untuk kondisi di kelas yang bagus itu seperti apa. Nah, jadi ada nggak Pak Saryadi itu menginginkan sebuah langkah-langkahnya kayak gitu ya, membuat sebuah rencana apa kira-kira yang akan Pak Saryadi lakukan
supaya yang tadinya anak-anak itu kurang aktif, seperti kurang suka, kurang tertarik, menjadi anak-anak yang lebih aktif, yang ideal seperti kata Pak Sayadi tadi. Oke Pak ya. Saya memiliki suatu rencana Pak Ali ya, supaya nanti pembelajaran di kelas saya itu jadi nyaman dan menyenangkan Pak. Saya akan melakukan pembelajaran ini dengan memperbaiki atau memvariasikan metode dan strategi pembelajaran Pak. Artinya nantinya yang selama ini mungkin saya mengajarnya saklek ya, monoton, mungkin hanya menggunakan satu metode, maka di rencana kali ini saya akan mengubah metode dan strategi mengajar saya Pak. Mungkin saya nantinya akan membuat pembelajaran itu nyaman dan menyenangkan, misalnya saya melalui pembelajaran dengan memutarkan video Pak, video pembelajaran, ataupun dengan misalnya kita share PPT Pak untuk anak-anak di materinya, ataupun dalam bentuk-bentuk tugas-tugas yang lain. Nah, dengan adanya saya mengasihkan video-video pembelajaran ini kan nantinya anak-anak saya tampilkan video, kemudian anak menonton, kemudian mengawas. Tetapi sebelumnya anak-anak ini sudah saya bagi ke dalam kelompok-kelompok. Baru saya putarkan video, kemudian anak menonton, menganalisa, kemudian membuat suatu rangkuman dari hasil yang dari mereka tonton di video itu, apa hasilnya. Kemudian nanti masing-masing kelompok ini untuk melakukan diskusi, dan hasilnya bisa didiskusikan di depan kelas Pak. Ini rencana saya Pak Ali ya. Nah, kemudian juga nanti untuk untuk pengumpulan tugas akhir, saya juga memberikan kesempatan kepada anak itu untuk mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan itu sesuai dengan kemahiran, minat dan bakat anak-anak Pak. Saya tidak istilahnya itu monoton harus seperti ini. Saya tidak membatasi. Artinya nantinya minat anak, kemampuan anak bisa berkembang Pak, seperti itu Pak. Iya. Kalau saya dengarkan tadi rencananya sungguh menarik Pak Saryadi ya. Jadi tadi rencananya sudah runut, sudah keren kayak gitu ya. Nah sekarang kira-kira dari rencana-rencana Pak Saryadi tadi ya, itu akan seberapa jauh untuk mengubah anak-anak menjadi kondisi ideal menurut Pak Saryadi? Kalau kira-kira dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? Ya Pak Ali ya, jujur Pak Ali ya, kalau kita rating Pak, kalau kita kasih angka ke anak-anak ini Pak ya, nantinya ya saya sih menginginkan perubahan yang terjadi di anak-anak untuk mereka yang antusias dan memiliki semangat itu ya bisa jadi Pak dari angka 6 ke 8 Pak. Oh, angka 6 ke 8 luar biasa banget tuh Pak Saryadi ya. Nah kira-kira tantangan yang akan Bapak Adit Bu apa saja kira-kira Pak? Kalau kita bicara tantangan Pak ya, jujur ya saya kalau bicara tantangan, karena ini perubahannya itu adalah di metode pembelajaran. Nah metode pembelajaran ini Pak, jujur Pak, ini kan istilahnya kita menciptakan berinovasi untuk membuat metode pembelajaran yang inovatif, sehingga media pembelajaran, metode pembelajaran ini nanti bisa membuat pembelajaran kita akan menjadi lebih baik Pak. Maka tantangan ini ya adalah untuk saya itu harus membuat media pembelajaran itu yang betul-betul harus inovatif dan komunikatif ya, seperti itu. Maka dalam hal ini nantinya ya tetap saya akan berkolaborasi Pak, terutama untuk teman-teman yang di bagian IT. Kebetulan di sekolah saya itu ada jurusan DKV Pak, desain komunikasi visual. Nanti saya akan berkolaborasi, minta bantu Pak untuk membuat media pembelajaran yang baik. Seperti itu Pak Ali. Itu luar biasa sekali itu rencana dan juga cara Pak Saryadi menghadapi tantangannya ya. Jadi saya rasa tujuan ideal ya daripada Pak Saryadi untuk menciptakan kelas-kelas yang luar biasa itu akan semakin mudah untuk dicapai, seperti itu Pak ya. Jadi kemudian kira-kira untuk menjadi konsistensi di dalam diri Bapak ya, supaya Bapak itu bisa menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif tadi ya. Betul. Nah itu supaya bisa berjalan terus sampai dengan
dari angka 6 ke angka 8 itu yang akan Pak Saryadi lakukan apa saja kira-kira supaya bisa menjaga konsistensi dari Pak Saryadi? Oke Pak Ali ya. Nah, jadi untuk menjaga konsistensi itu Pak Ali, jujur Pak Ali, saya akan selalu konsisten di dalam melaksanakan pembelajaran saya. Saya akan selalu menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran Pak, disesuaikan dengan terutama disesuaikan dengan materi Pak, materi ajar. Kemudian juga kita sangat penting sekali untuk memperhatikan kebutuhan belajar anak-anak Pak, kebutuhan belajar murid Pak. Nah, kemudian kita juga di dalam pelaksanaannya itu ya harus berkesinambungan Pak Ali. Artinya tidak minggu ini kita menerapkan dengan metode pembelajaran dengan video dan media dan lain sebagainya. Artinya kalau bisa ya minggu depan divariasikan dengan metode yang lain. Maksud saya seperti itu Pak Ali, sehingga anak-anak ini di dalam proses pembelajaran mereka akan menemukan hal-hal yang baru Pak, sehingga mereka itu akan termotivasi dan antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas, seperti itu Pak Ali. Oke, baik, itu tadi rencana yang luar biasa Pak Saryadi ya. Jadi mungkin hal-hal yang akan diharapkan oleh Pak Saryadi nantinya itu akan bisa tercapai dengan cara Pak Saryadi tetap konsisten gitu kan, mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif tadi. Oke, jadi mungkin kita sudah bisa dapatkan benang merahnya dari percakapan kita Pak ya. Ya. Tadi mungkin Pak Saryadi di awal ya punya permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, sekarang ini apakah sudah mulai terlihat Pak gambarannya, sudah lebih jelas kayak gitu, sudah plong? Alhamdulillah Pak Ali ya, dengan kita percakapan hari ini Pak Ali, jujur sekali Pak, saya sudah mendapatkan gambaran Pak Ali. Saya bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri dengan adanya komunikasi dan percakapan pada hari ini Pak. Nantinya mendapatkan gambaran untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang sedang alami di kelas saya Pak, terutama untuk anak-anak yang memang memiliki motivasi yang mungkin sangat rendah dan tugasnya yang mungkin selalu ngumpulnya itu tidak pernah dikumpul, katakanlah, walaupun nanti ngumpul mungkin persentase ngumpulnya itu masih sangat kecil sekali Pak, seperti itu Pak Ali. Baik Pak, alhamdulillah kalau seperti itu Pak ya. Iya, jadi semoga pembicaraan kita hari ini kita bisa belajar banyak Pak ya, untuk bisa memperbaiki permasalahan Bapak yang ada di kelas gitu ya. Terima kasih sudah ngobrol sama-sama kita Pak ya. Oke, jadi Pak, saya Pak Ali yang terima kasih Pak Ali karena ya, Pak Ali sama-sama, sudah Pak. meluangkan waktu dan mau mendengarkan keluh kesah saya Pak dalam penyelesaian anak-anak didik kita ini, terutama di masalah pembelajaran saya Pak. Terima kasih banyak Pak Ali. Semoga sukses, bisa konsisten dalam menerapkan apa yang sudah Bapak rencanakan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Mari Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Baik. Ya Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Jadi begini Pak, saya dengar kabar ada sesuatu yang ingin Bapak ceritakan kepada saya. Iya Bu, sebenarnya kemarin kan saya ada janjian lah sama Ibu ya kayak gitu. Ya. Jadi pengen ngobrol-ngobrol tentang permasalahan saya di kelas kayak gitu. Memang dengan siswa saya itu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan lah kayak gitu. Oke, nah kebetulan ini saya punya waktu, jadi mungkin Bapak bisa bercerita kepada saya terkait permasalahan Bapak. Nah, kira-kira apa nih Pak permasalahannya, apa gitu Pak? Iya Bu, tahun ini kan saya dapat di kelas kecil ya kayak gitu. Jadi mungkin karena baru masuk atau gimana kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu ada beberapa anak yang kurang antusias Bu di pelajaran saya. Jadi ada yang main sendiri kayak gitu kan. Memang ada beberapa anak yang memperhatikan, ada yang aktif, tapi ada beberapa anak juga yang kurang memperhatikan Bu.
Oh Iya. iya, oke, saya paham betul ya Pak ya. Jadi memang kita sebagai guru tuh terasa betul ya Pak ya, bagaimana suasana kelas ketika mereka tidak memperhatikan gitu kan Pak. Iya. Nah, jadi bagaimana nih Pak? Kita kan ini kita berdiskusi ya Pak ya. Kira-kira apa harapan Bapak atau tujuan Bapak dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, jadi kemarin memang saya sengaja ya ingin berdiskusi dengan Ibu untuk mengetahui kira-kira solusi lah ya, mungkin supaya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas ini Bu, supaya anak saya itu bisa aktif kayak gitu kan, semuanya itu bisa ikut serta dalam pembelajaran kayak gitu kan, mereka happy kayak gitu. Jadi pas saya ngajar itu kelasnya itu hidup gitu, meriah kayak gitu. Iya, benar sekali Pak. Memang kita sebagai guru itu yang kita harapkan ya Pak ya sebenarnya. betul, Bu. Oke, jadi baik sekali Pak sebenarnya ya Pak. Jadi ini mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama ya Pak ya. Nah, jadi memang kalau dalam diskusi ini kan kita menggunakan alur peta ya Pak ya, mulai dari tujuan, terus kemudian identifikasi masalah, sampai ke rencana aksi dan tanggung jawab dari Bapak. Nah, jadi di sini saya mendengarkan dengan baik permasalahan Bapak, dan mungkin nantinya mungkin saya ingin tahu kira-kira Pak, dari permasalahan Bapak ini kira-kira sebenarnya apa sebenarnya kita penyebab dari peserta didik ini kurang aktif di kelas menurut Bapak? Oke, kalau yang saya amati Bu ya, yang saya amati dari anaknya itu memang beberapa itu ada punya permasalahan Bu, di mana mereka itu ada sedikit ketertinggalan dalam pemahaman seperti itu. Jadi mereka itu agak lambat untuk berpikir seperti itu. Itu saya dapatkan dari analisis saya di dalam kelas. Terus saya kemarin juga sempat ngubungin guru TK-nya Bu ya. Ya, jadi sempat ngubungin guru TK-nya, kenapa kayak gitu kan? Si Ananda ini itu kurang aktif seperti itu. Nah, jadi saya hubungin. Nah, ternyata memang ada permasalahan seperti itu. Nah, kemudian saya juga hubungin orang tuanya kan. Hubungin orang tuanya, ternyata memang ya orang tuanya juga mengakui bahwasanya anaknya itu memang ada kekurangan ya, di mana anak ini agak lambat dalam menerima pelajaran seperti itu. Oh, oke, baik. Artinya Pak Fajri sudah menganalisis sebelumnya ya, sudah ada tindakan-tindakan sebelum ini, sudah ada upaya sebenarnya Pak Fajri untuk mengetahui kira-kira apa penyebabnya ini, mulai dari menghubungi guru TK-nya gitu ya Pak, terus kemudian juga berkomunikasi dengan orang tuanya gitu ya. Oke, ini baik sekali sebenarnya Pak. Ini sudah salah satu upaya sebenarnya Bapak untuk mengidentifikasi, karena memang ini penting sekali ya Pak ya, untuk Bapak nantinya akan merencanakan kira-kira apa gitu solusinya ya kan. Nah, kira-kira dari hasil analisis Bapak atau upaya Bapak tadi, kira-kira apa kira Pak rencana Bapak ke depannya gitu untuk mengatasi permasalahan ini? Iya Bu, kalau saya sebenarnya sudah ada rencana untuk yang pertama itu kan anak ini memang sudah ada masalah Bu ya, terkait dengan keterlambatan belajar. Jadi kemarin saya sudah yang pertama pengen ngubungin orang tuanya Bu untuk memberikan belajar tambahan di rumah kayak gitu. Jadi nanti saya sarankan orang tuanya untuk untuk memberikan les tambahan di rumah. Terus yang kedua mungkin saya akan siswa yang masih agak lambat lambat dalam pemahaman itu. Nah, itu nanti bisa saya lebih perhatikan Bu ya di dalam hal itu kayak gitu ya, karena supaya tidak tertinggal dengan teman-temannya yang lain ya. Dan juga nanti itu yang kedua, kemudian yang ketiga nanti bisa dengan kolaborasi Bu sistemnya. Jadi antara siswa satu dengan siswa lainnya kayak gitu nanti akan saya kolaborasikan, di mana siswa yang aktif, biasanya kan ada siswa yang aktif kayak gitu Bu ya. Aktif maksudnya dalam pembelajaran itu dia antusias kayak gitu kan, terus
cakep dalam menerima pembelajaran kayak gitu. Oh, Nah mungkin oke, nanti oke. nanti akan saya gabungin Bu kayak gitu. Oke, Jadi rekan sejawat iya ya, Pak, kayak ya, gitu rekan benar-benar. Nah sejawat, ya oke. benar Bu. Jadi nanti akan dibuat tim-tim ya, Ya, rekan, oke. dari rekan sejawat itu Ya, supaya betul. mereka bisa belajar kolaborasi dengan temannya sendiri Ya, kayak gitu. oke. Biar dia itu mulai merasa apa namanya tertarik seperti itu. Betul. Ya mungkin memang meskipun agak lambat dalam pemahaman tapi paling tidak punya ketertarikan Bu untuk belajar kayak gitu. Itu rencananya saya seperti itu. Jadi nanti ada grup-grup, nanti dibuat grup sistemnya kayak itu kan, terus di rolling biar anak ini itu bisa merasa apa? Oh saya juga harus belajar loh kayak Iya, gitu. iya benar-benar. Jadi saya menarik sekali berarti Pak ya. Jadi saya tangkap dari rencana Bapak tadi, Bapak sudah berupaya untuk mulai dari berkomunikasi dengan orang tua dengan memberikan jam tambahan gitu ya Pak Iya, ya, benar. atau les tambahan agar dia mampu mengejar ketertinggalan. Terus kemudian Bapak juga mengupayakan adanya kolaborasi dengan teman-temannya gitu atau rekan Iya. sejawatnya gitu kan ya. Jadi ini menarik sekali menurut saya Pak. Jadi memang kita sebagai guru itu harus selalu ini ya Pak ya, berinovasi Iya, gitu kan benar. ya. Mencari cara untuk menyelesaikan, kadang ya mungkin ini dinamis permasalahan-permasalahan ini. Dan ini menurut saya sangat menarik. Nah, jadi Pak mungkin dalam hal tentu dalam kita melaksanakan rencana ini mungkin akan ada tantangan gitu Pak ya, hambatan gitu. Nah, menurut Bapak kira-kira tantangan apa yang mungkin akan Bapak hadapi nanti? Ya sebenarnya kan rencana yang pertama itu nanti saya akan menghubungi orang tuanya. Oke. Mungkin tantangannya adalah ketika nanti ada dari orang tua itu menolak atau tidak menerima masukan kami kayak gitu kan. Nah mungkin saya berarti harus nyari nyari alternatif lain kayak Iya, gitu oke. tantangannya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya orang tua itu paling tidak bisa menerima lah kayak gitu ya, menerima masukan dari saya kayak itu kan, supaya anaknya itu bisa lebih berkembang belajarnya. Dan kemudian yang kedua mungkin dari segi pembelajaran tantangannya adalah beberapa siswa itu bisa saja mungkin tidak menerima kayak gitu, betul, anak itu. betul, betul. Karena kadang anak-anak bisa saja mereka itu saling kamu nggak bisa belajar ini, Iya, kamu nggak betul, bisa kayak betul. gitu. Pak, saya tidak mau Pak, gitu ya. Iya kan, kayak ya, gitu. ya, betul. Nah jadi mungkin itu tantangan untuk saya supaya anak itu bisa benar-benar menjadi menjadi guru untuk temannya sendiri kayak Iya, gitu, oke. untuk sama-sama saling menyemangati kayak Betul, gitu. betul. Itu tantangan saya Bu untuk Oke. hal ini. Artinya mungkin di sini Pak saya tangkap berarti kita memerlukan dukungan berarti ya Pak, dukungan dari beberapa pihak ya. Nah kalau kira-kira dari CV, dari tantangan ini kira-kira dukungan dari pihak mana saja yang Bapak perlukan? Oke, kalau saya yang pastinya yang pertama adalah dukungan dari orang tua. Iya betul Ya, sekali dari wali Pak. siswa Betul. itu tadi. Hmm. Jadi yang pertama dukungan dari situ ya, untuk orang tuanya itu bisa lebih semangat supaya anaknya bisa lebih lebih maju gitu ya, Oke, lebih oke. cepat dalam belajar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari saya sendiri. Oke. Iya, Maksudnya betul, dengan betul. metode-metode Iya, saya betul, ya. Jadi betul. dukungan saya perlu dukungan metode-metode yang mumpuni, Perlu yang terus bagus ini kayak gitu, belajar yang terus berinovasi ya, kayak benar, gitu benar. ya. Supaya Mencari cara ya. iya, Pak. supaya anak itu mau untuk bekerja sama. Selain itu juga nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mapelnya Bu. Iya, Karena saya kan oke. wali kelas. Iya. Nah, mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mapel untuk sama-sama melaksanakan rencana ini Iya, kayak gitu. oke. Jadi nanti misalnya guru mapel ngajar juga sama kayak gitu. Jadi siswa itu ya kita bantu. Iya, Kita oke. bantu, kita up benar-benar kayak gitu secara Iya. bersama-sama. Oke, baik sekali Pak Fajri ya. Saya menangkap ini sebuah ide yang bagus sekali menurut saya Pak ya. Nah, jadi Pak dari tantangan-tantangan ini tadi, terus saya yakin Pak Fajri tidak akan gentar gitu Pak ya, dan akan terus maju gitu ya Pak ya. Saya yakin. Nah, menurut Bapak kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan
agar rencana aksi ini dapat terus berlanjut gitu. Jadi Bapak tidak akan menyerah gitu kan ya. Kira-kira komitmen yang bagaimana yang akan Bapak lakukan? Iya, jadi dengan rencana tadi sebenarnya saya sudah menekankan ya, saya sudah berkomitmen Bu ya, karena di awal tadi bahwasanya keinginan semua guru lah Bu ya. Jadi kita pengennya guru kalau jadi guru itu anaknya ya antusias kalau belajar kayak gitu kan, semuanya itu aktif kayak gitu. Karena kalau misalnya 90% aktif misalnya, tapi masih ada anak yang enggak aktif, itu pasti kita akan merasa kenapa kayak gitu kan. Ada yang kurang ya Pak ya. Jadi untuk saya tetap berkomitmen adalah saya tetap harus berkolaborasi. Saya akan tetap menanyakan kepada orang tuanya jalan apa enggak lesnya di rumah kayak gitu. Saya akan nanya sama teman-temannya kayak gitu ya. Saya akan selalu mensemangati teman-temannya untuk mau kerjasama kayak gitu. Saya juga akan berkolaborasinya itu akan selalu saya ajak untuk kerjasama terus untuk guru mapel-mapelnya kayak gitu. Jadi pantang menyerah ya Pak ya. Iya benar. Baik. Luar biasa sekali Pak komitmen Pak Fajri dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dari sini saya tangkap Pak Fajri sudah mampu mengidentifikasi masalah, terus kemudian Pak Fajri juga mampu melakukan rencana aksinya sudah dapat, dan di akhir juga saya sudah tangkap bahwa Pak Fajri sudah bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi luar biasa sekali Pak Fajri. Dan sekarang kita sudah di akhir percakapan kita ini ya Pak Fajri ya. Sudah walaupun singkat, tapi saya merasa ada banyak hal yang sudah kita dapatkan dari diskusi singkat kita pada hari ini. Nah menurut Pak Fajri gimana gitu perasaannya setelah kita berdiskusi hari ini? Jadi yang pertama saya terima kasih dulu Bu ya. Tadi pas pertama itu saya agak merasa berat. Dan tadi saya agak merasa belum terlalu yakin seperti itu ya dengan dengan rencana-rencana saya kayak gitu kan, terus cara-cara saya mau mengatasi masalah saya sendiri kayak gitu. Tapi ya setelah ngobrol ini saya rasa saya bisa kayak gitu kan, dan saya harus coba kayak gitu. Iya betul Pak. Jadi di sini memang Pak Fajri yang mencari dan menemukan solusinya, menemukan kekuatan diri Pak Fajri sendiri. Baik sekali Pak Fajri ya. Jadi baik, saya ucapkan semoga berhasil Pak Fajri dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan saya juga berharap selalu konsisten dan terus menerus untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita ke depannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Pak Fajri? Ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup. Oke, saya sudah dapat poinnya. Oke, baik Pak Fajri, alhamdulillah kalau begitu. Mungkin kita cukupkan perbincangan kita. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Jadi demikian ya Pak ya. Sampai jumpa lagi mungkin ke depannya ketika Pak Fajri sudah melaksanakan program ini, bisa kembali berbincang-bincang dengan saya dan menceritakan dampak-dampak baik yang sudah Bapak lakukan di kelas dan di sekolah. Oke. Baik Pak Fajri, demikian ya, terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.